Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu saya sedikit untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita lihat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca kitab Yosua, kita akan berjumpa satu kisah yang sangat menarik di pasal yang kedua, pasal yang ketiga sampai dengan penaklukan Yeriko. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Allah akan menyertai Yosua, ada satu bagian menarik yang saya temui di dalam pasal-pasal yang berikutnya ketika Rahab perempuan sundal itu diselamatkan dari puing-puing Yeriko. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yeriko dalam agenda Tuhan harus dimusnahkan, kotanya harus dihabiskan, tidak ada yang tersisa, semuanya dimusnahkan. Tetapi satu-satunya pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Allah hanyalah seorang yang bernama Rahab, seorang perempuan sundal. Statusnya sebagai perempuan sundal, pasti kita mengerti tentang kata sundal, artinya perempuan pelacur. Dia tidak layak. Kota itu dibentengi oleh tembok yang besar yang tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Tetapi Yosua dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan puji-pujian, dengan kekuatan tabut Allah, mereka dapat bersorak dan terjadilah kehancuran dari tembok yang kokoh itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menariknya seperti ini, bahwa Allah memerintahkan bangsa Israel dan Yosua masuk ke Yeriko hanya untuk berjumpa dengan perempuan sundal yang namanya Rahab. Ketika dia ada di kota itu, dia dicap sebagai perempuan sundal, artinya masa depannya sudah begitu saja. Orang akan bilang, ya sudah, kau di situ saja, tidak bisa maju lagi. Dua pengintai itu masuk ke Yeriko di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, dan berkata kepada orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri itu gemetar menghadapi kami. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Rahab perempuan sundal mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dari Rahab datanglah Rut, dari Rut datanglah generasi yang namanya Daud. Kalau hari itu Rahab dia tidak mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, maka tidak akan ada generasi yang namanya Daud yang akhirnya menjadi raja yang sangat termasyhur di bangsa Israel. Tetapi semuanya itu dimulai dari mana? Semuanya itu dimulai dari seorang Yosua yang Alkitab berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, ini kali ketiga saya khotbah untuk Gamki dalam tahun ini, dan minggu lalu di kabupaten, hari ini ada di Kerong. Saya mau bilang untuk Gamki yang pertama, bahwa Anda harus seperti Yosua yang Tuhan pilih untuk mengalami sebuah terobosan di mana Anda akan pergi berjumpa dengan orang-orang seperti Rahab dan membawa mereka keluar dari tembok Yeriko, tembok yang besar yang namanya keterikatan. Mereka terbelenggu, mereka terikat, mereka tidak bisa apa-apa. Orang akan bilang, di situ tempatmu, tidak bisa keluar. Tetapi Yosua pergi meruntuhkan Yeriko dan membawa seseorang yang namanya Rahab. Ada banyak orang di tempat itu, tetapi Rahab yang Tuhan pilih. Mengapa? Karena satu-satunya pribadi yang berpaut kepada Tuhan hanya Rahab, seorang perempuan sundal. Hari ini siapapun engkau, apapun masa lalumu, kalau Anda berpaut sama Tuhan, Tuhan pasti mengubah masa lalumu dan menyediakan hari depan yang gilang gemilang dan penuh harapan. Dia Allah yang sanggup merubah masa lalumu yang paling terburuk sekalipun
dan Dia menyediakan tempat yang terbaik bagi orang-orang yang berpaut kepadanya. Amin. Haleluya. Coba lihat teman kiri kanan, bilang, kawan itu kok kan